produktif untuk Tuhan di musim kehidupan. Kita akan belajar dari Kejadian 41, kita akan belajar dari sang pengelola yang luar biasa, Yusuf. Saudara, sadarkah kita semua, Tuhan memanggil setiap kita tetap produktif di setiap musim kehidupan. Bukan hanya saat segalanya mudah, tetapi juga saat masa sulit datang. Produktivitas sejati itu bukan sekedar sibuk-sibuk, no. Tapi ini tentang menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan di setiap musim. Saudara, bila kita membaca dari Kejadian 41 ini menggambarkan perjalanan iman Yusuf dari penjara menuju istana. Saudara, setelah menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Namun, inti kisah ini bukan hanya tentang promosi, tetapi tentang manajemen musim kehidupan. Di Kejadian 41 ayat 29 sampai 30 jelas berkata akan datang 7 tahun kelimpahan besar di seluruh tanah Mesir. Tetapi sesudah itu akan timbul 7 tahun kelaparan. Wow, Yusuf mengajarkan kita hikmat ilahi dalam menghadapi perubahan musim. Ia tidak hanya berdoa agar musim buruk tidak datang, no. Tapi dia sedang mempersiapkan diri, persiapan dan juga bangsanya agar tetap produktif di dalamnya. Saudara, di sini akan saya bagikan 3 pesan produktif dalam hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Pertama, perlu kita pahami setiap musim ada dalam kedaulatan Tuhan. Setiap musim ada dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, dikatakan di Kejadian 41 ayat 25 jelas berkata, sebab Allah telah memperlihatkan kepada Firaun apa yang hendak dilakukannya. So, dari sini kita belajar bahwasanya tidak ada musim yang kebetulan, baik musim kehidupan atau kelimpahan dalam hidup ataupun musim kekeringan. Ini semua bagian dari rencana Allah. Bisa dikatakan hukum alam yang Tuhan sudah atur. Kadang, saudara, perlu diingat Tuhan tidak mengubah musim, tapi dia mengubah kita di dalam musim. Tuhan tidak mengubah musim, tetapi dia mengubah kita di dalam musim itu. Yusuf tidak mengeluh atau tawar hati dalam penjara, tapi justru di sanalah ia membangun karakter dan kepekaan terhadap suara Allah. Saudara, musim berganti, tapi percayalah misi Allah tetap tidak pernah gagal. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saudara, kita perlu memahami kedaulatan Tuhan atas waktu. Kita belajar bersyukur dan tidak panik saat musim berubah. Dan dari sini juga kita belajar, saudara, yang kedua, produktivitas adalah bukti penata layanan ilahi. Produktivitas adalah bukti penata layanan ilahi. Kejadian 41:33 jelas berkata, baiklah Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkat dia menjadi kuasa atas tanah Mesir. Produktivitas bukan sekedar kerja keras, tapi penata layanan, stewardship atas apa yang Tuhan percayakan. Yusuf tidak hanya menafsir mimpi, tapi penata layanan. Ini membuat strategi konkret mengumpulkan hasil di musim kelimpahan untuk menghadapi musim kekurangan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk bisa mengelola hasil, mengelola waktu, talenta, dan kesempatan dengan bijak. Doa tanpa strategi hanya akan menghasilkan frustasi. Karena itu kita perlu merancang life plan tahunan dan spiritual goal. Apa yang ingin Tuhan hasilkan dalam hidup kita tahun ini. Kita perlu mencatat berkat Tuhan di tiap musim. Dan berkat Tuhan terutama di musim baik. Itu adalah gandum yang kelak menopang kita di musim kering. Ada lagunya. Berkat Tuhan mari catatlah. Miliki mentor, saudara. Ini penting. Pembimbing rohani untuk membantu kita menilai produktivitas rohani kita. Saudara, yang ketiga, strategi menghadapi setiap musim kehidupan. Selama 7 tahun kelimpahan itu, Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan
di tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 48. Musim baik atau kelimpahan ini fokus pada penyimpanan, pembentukan, dan penguatan. Kita perlu menyimpan hasil, bukan hanya uang, tapi pengalaman dan pelajaran rohani. Jangan terlena oleh kenyamanan, justru prepare for impact. Prepare for impact. Dikatakan Amsal 10 ayat 5, siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia anak yang berakal budi. Saudara, ada juga musim buruk yang kita sebut kekeringan. Kita perlu fokus pada iman, ketekunan, dan ketaatan. Jangan panik, gunakan apa yang telah dikumpulkan di musim baik. Di musim ini, Tuhan menajamkan fokus dan memurnikan motivasi. Menajamkan fokus, memurnikan motivasi. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7-8 jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia tidak khawatir dalam tahun kering. Intinya demikian. Musim baik adalah waktu menanam. Musim buruk adalah waktu menuai karakter. Saudara, buat seasonal reflection setiap 3 bulan. Apa yang Tuhan ajarkan? Apa yang harus dikembangkan? Jangan menilai kesetiaan Tuhan dari cuaca hidup kita hari ini. Ia tetap bekerja di balik musim. Yang keempat, kita belajar tentang perencanaan adalah bagian dari iman. Perencanaan adalah bagian dari iman. Kejadian 41 ayat 34 jelas berkata, baiklah Firaun bertindak demikian. Yusuf mengajarkan bahwa iman dan perencanaan tidak saling bertentangan. Perencanaan yang rohani itu lahir dari pewahyuan dan berujung pada tindakan nyata. Saya ingin membagikan 5 langkah-langkah untuk membuat rencana produktif untuk Tuhan. Pertama, mendengar. Minta Tuhan tunjukkan fokus musim kehidupan. Mazmur 32 ayat 8. Kedua, menulis. Tuliskan visi dan target. Habakuk 2 ayat 2. Ketiga, menilai. Evaluasi hasil dengan rendah hati. Keempat, menyesuaikan. Jika Tuhan ubah arah, taat dengan cepat. Taat. Dan yang kelima, memberi buah. Pastikan saudara hasilnya untuk menolong orang lain. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi menolong banyak orang. Seperti Yusuf. Visi tanpa perencanaan hanya akan jadi mimpi. Tapi juga perencanaan tanpa doa jadi beban. So, kita perlu buat spiritual productivity map. Kita perlu fokus rohani, yaitu iman, doa, pelayanan. Fokus relasi, keluarga, komunitas. Fokus profesional, pekerjaan, dan pengaruh. Jadikan Tuhan CEO kehidupan kita setiap awal tahun dan akhir musim. Saudara, di Kejadian 41 ayat 54 jelas berkata, selama kelaparan itu terdapat makanan di seluruh negeri Mesir. Artinya Yusuf telah menjadi berkat lintas musim karena dia setia dan produktif bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk generasi lain. Allah rindu setiap kita menjadi seperti Yusuf, menafsirkan zaman dan menyiapkan berkat bagi orang lain. Dari sini kita belajar 3 prinsip produktif untuk Tuhan. Pertama, kenali musimmu. Tuhan tidak salah waktu. Kedua, kelola apa yang ada. Jangan menunggu kelimpahan baru bekerja. Ketiga, hasilkan buah bagi Tuhan. Ukur produktivitas bukan dari hasil, tapi dari ketaatan. The right person in the wrong season will still bear fruit if they stay rooted in God. So, Tuhan tidak menuntut hasil besar, tetapi ketaatan kecil yang konsisten. Tuhan tidak menuntut hasil besar, tapi ketaatan kecil yang konsisten.
Mari kita berdoa, Tuhan ajar kami membaca musim hidup, beri kami hikmat seperti